Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jeretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 13 Juni 2025. Beragam informasi terupdate dari kabupaten maupun kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan akan kami sajikan untuk Anda, salah satunya informasi dari Kota Palopo, di mana napi lapas Kota Palopo diduga kendalikan peredaran sabu dari balik penjara. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung dengan rekan Andini dari Kota Palopo. Selamat sore rekan Andini. Selamat sore rekan Vio. Dapat disampaikan kemudian bagaimana kronologi atau juga awal mula pihak polisi bisa mengungkap jaringan peredaran sabu ini yang melibatkan narapidana? Silakan. Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi benar Tribunars bahwa sebelumnya polisi mengamankan 3 pria saat operasi anti narkotika di Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Ketiganya diketahui bernama Hasmar Agus yang merupakan warga Mancani, kemudian ada Fajar yang merupakan warga Batu Walendrang, dan juga Anwar yang merupakan warga Buntu Datu, Kota Palopo. Ketiganya diamankan di tempat yang berbeda, namun masih berada di Kecamatan Teluanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Hasmar Agus dan juga Fajar diamankan pada Rabu 11 Juni 2025, sementara Anwar diamankan pada Kamis 12 Juni 2025. Saat Hasmar Agus diamankan di Kelurahan Batualendrang, Kecamatan Teluanua, Kota Palopo. Polisi melihat gerak-gerik yang mencurigakan dari Hasmar Agus yang saat itu berada di tepi jalan. Saat memeriksa tubuh, pakaian, dan juga daerah sekitar lokasi terduga pelaku, polisi menemukan barang bukti berupa sabu seberat 1,18 gram. Setelah itu polisi mendatangi kediaman terduga pelaku lainnya, yakni Fajar, yang berada di Kecamatan Teluanua untuk mengamankannya. Selain mengamankan terduga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti di rumah Fajar, seperti bom dan juga kaca Pirex yang diduga berisi sabu. Setelah keduanya diamankan, salah seorang terduga pelaku mendapat sabu tersebut dari lelaki yang bernama Anwar. Polisi kemudian mengamankan Anwar pada Kamis 12 Juni 2025. Mereka mengaku membeli sabu itu seharga 800.000 dengan pembayaran yang dilakukan via transfer ke akun GoPay milik Ahmad Fauzi Rum. Polisi kemudian menginterogasi Anwar yang berperan sebagai kurir, dan Anwar membenarkan dirinya bertugas sebagai kurir atas perintah orang yang sama dengan nama akun GoPay tersebut, yakni Ahmad Fauzi Rum, yang merupakan salah seorang narapidana yang saat ini menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2A Palopo. Kemudian ketiganya diamankan oleh polisi dan sejumlah barang bukti lainnya juga diamankan. Saat ini mereka berada di Mapolres Palopo. Seperti itu, rekan Vio. Baik, iya. Rekan Andini dapat disampaikan juga selain dari 3 tahanan yang sudah ditahan juga akibat perkara ini, lantas mungkin dapat disampaikan dari salah satu nama yakni Ahmad Fauzi Rum sebelumnya telah ditahan dan akibat kasus apa? Boleh disampaikan? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi, Kepala KPLP Lapas Kelas 2A Palopo membenarkan bahwa Ahmad Fauzi Rum merupakan salah seorang narapidana yang menjalani masa tahanan di Lapas Kelas 2A Palopo. Ia ditahan karena kasus peredaran narkotika. Seperti itu, rekan Vio. Baik, berarti hingga saat ini apakah sudah ada informasi mengenai bagaimana kemudian Ahmad tersebut bisa menggunakan dan mendapat handphone di dalam sel? Hingga saat ini, polisi masih melakukan pengembangan terkait kasus ini, dan pihak lapas juga menyampaikan bahwa kemarin pihak kepolisian telah meminta keterangan dari Ahmad Fauzi Rum di Lapas Kelas 2A Palopo, namun keterangan tersebut belum didapatkan dari pihak kepolisian. Sementara pengakuan sementara dari
Ahmad Fauzi Rum, ia mengaku tidak memiliki akun GoPay atas nama tersebut dan ia juga telah digeledah oleh pihak lapas dan pihak lapas menemukan sebuah handphone yang diakui oleh Ahmad Fauzi Rum bahwa handphone tersebut adalah miliknya. Jadi, hingga saat ini apakah sudah ada bukti bahwa ada komunikasi yang terjalin antara Ahmad Fauzi dengan kurir yang bersangkutan? Hingga saat ini pihak lapas belum mendapat bukti chat atau bukti komunikasi antara keduanya. Namun pihak lapas membenarkan bahwa Ahmad Fauzi Rum memiliki hubungan kerabat dengan kurir sabu yang diketahui bernama Anwar tersebut. Berarti hingga saat ini sudah ada statement kemudian atau juga sikap yang disampaikan dari pihak lapas jika memang benar keterlibatan Ahmad ini terbukti? Pihak lapas menyampaikan bahwa pihaknya akan memberi sanksi ringan dan juga sanksi berat jika salah seorang narapidana atau warga binaan di lapas kelas 2A Palopo tersebut terlibat dalam peredaran narkotika di kota Palopo. Dan menurutnya, Ahmad Fauzi Rum akan dimasukkan ke dalam sel dan tidak diberikan haknya, yakni hak remisi berdasarkan surat yang akan dikeluarkan oleh Lapas kelas 2A Palopo. Seperti itu, rekan Vio. Setelah kasus ini mencuat, rekan Andini, bagaimana kemudian yang dapat dilaporkan mengenai kondisi pengamanan atau juga pengawasan khususnya di Lapas kelas 2A Kota Palopo? Baik, terima kasih rekan Vio. Jadi, Kepala KPLP Palopo mengakui kurangnya penjagaan atau pihak yang bertugas mengamankan di lapas kelas 2A Palopo. Dan hal tersebut memungkinkan petugas kecolongan sehingga mengakibatkan salah seorang warga binaan bisa menggunakan handphone dari balik jeruji. Dan Tribuners juga perlu diketahui bahwa setiap harinya untuk satu shift penjagaan di lapas kelas 2A Palopo hanya ada 8 petugas. Sementara saat ini warga binaan yang ada di lapas kelas 2A Palopo sebanyak 800 jiwa lebih. Dan hal itu tentu menyulitkan pengawasan dan pengamatan yang dilakukan oleh petugas kepada seluruh warga binaan termasuk keluarga dari warga binaan yang menjenguk narapidana. Seperti itu rekan Vio. Oke, baik. Terakhir rekan Andini, lantas bagaimana dari pihak kepolisian sendiri memberikan informasi mungkin terkait perkembangan penyelidikan kasus ini yang melibatkan total ada 4 orang nama yang dibawa-bawa dalam kasus ini. Seperti apa kemudian perkembangannya? Baik, rekan Vio, jadi hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan, terutama untuk salah seorang warga binaan yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika ini. Sementara 3 terduga pelaku lainnya yang merupakan penyalahguna dan juga kurir saat ini telah diamankan di Mapolres Palopo untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta beberapa barang bukti berupa alat isap sabu atau bong, kemudian kaca Pirex dan juga narkotika jenis sabu seberat 1,18 gram. Dan hingga saat ini pihak kepolisian juga masih terus melakukan pemeriksaan dan mencari tahu ada tidaknya keterlibatan pihak lain dalam peredaran narkotika ini. Seperti itu rekan Vio. Baik, untuk itu rekan Andini terima kasih atas informasinya di sore hari ini. Kami menunggu update terbaru bagaimana kemudian follow up dari perkara ini. Selamat kembali beraktivitas. Juga Tribuners, kami akan tayangkan cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Kepala KPLP Lapas Kelas 2 Kota Palopo atas nama Hartono. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Enggak juga aman-aman. Bagus sih kalau lewat. Iya, biar nggak mati gambar. Kayak tersetting banget.
Makanya temanku di Polres bilang ada itu nanti masuk gitu. Oh, berarti masih di Polres itu. Ya, Itulah juga. Tapi masa sempat nak eksekusi di sini kok bagaimana? Terlalu berlebihan. terlalu ada suka nonton film. Di drakor itu kok bang? Untuk sementara saat ini pengakuan pelaku itu dia melakukan seorang diri dengan cara di print. Ternyata nggak ada papan pulang Ada sekolah. kemarin di situ di samping, nah, dari nanti ya. Tanya sama tim pro-nya, saya bukan, saya juga. Harus print. Dia terlalu luang itu perhatikan. Istrinya tidur, itu bangun tidur, dia lihat ada uang di laci. Iya, coba nih juga. Enggak jika aman-aman. Bagus sih kalau lewat. Iya, biar nggak mati gambar. Udah kayak tersetting banget. Makanya temanku di Polres bilang ada itu nanti masuk gitu. Oh, berarti masih di Polres itu. Ya, Iya. ya. Tanya sama tim pro-nya, saya bukan, saya juga. Iya. Tanya sama tim pro-nya, saya bukan, saya juga. Iya, biar nggak mati gambar. Iya. Itulah juga. Tapi masa sempat nak eksekusi di sini kok bagaimana? Terlalu berlebihan. Terlalu ada suka nonton film. Di drakor itu kok bang? Untuk sementara saat ini pengakuan pelaku itu dia melakukan seorang diri dengan cara di print. Ternyata nggak ada papan pulang Ada sekolah. kemarin di situ di samping, nah, dari nanti ya. Tanya sama tim pro-nya, saya bukan, saya juga. Harus print. Dia terlalu luang itu perhatikan. Istrinya tidur, itu bangun tidur, dia lihat ada uang di laci. Iya, coba nih juga. Enggak jika aman-aman. Bagus sih kalau lewat. Iya, biar nggak mati gambar. Udah kayak tersetting banget. Makanya temanku di Polres bilang ada itu nanti masuk gitu. Oh, berarti masih di Polres itu. Ya, ya.
Itulah juga. Tapi masanya sempat nak eksekusi di sini kok bagaimana? Terlalu berlebihan. Terlalu ada suka nonton film. Iya, drakor itu kok bang. Untuk sementara saat ini pengakuan pelaku itu dia melakukan seorang diri dengan cara di print. Ternyata nggak ada papan pelang Ada solid. kemarin di situ di samping, nah, dari nanti ya. Tanya sama tim pro nya kayak saya bukan. Saya juga. Harus print. Eh, Makanya dia terlalu luang itu perhatikan. Istrinya tidur, itu bangun tidur, dia lihat ada uang di laci. Iya, coba mi juga. Minta juga aman aman. Bagus sih kalau lewat. Iya, biar nggak mati gambar. Kayak tersetting banget. Makanya temanku di Polres bilang ada itu nanti masuk gitu. Oh, berarti masih di Polres sih kak. Ya, Gambar mati. Iya, coba mi juga. Minta juga aman aman. bagus sih kalau lewat. Iya, biar nggak mati gambar. Kayak tersetting banget. Makanya temanku di Polres bilang ada itu nanti masuk gitu. Oh, berarti masih di Polres sih kak. Ya, Itulah juga.
Tapi masih sempat nak eksekusi di sini kok bagaimana? Terlalu berlebihan. Terlalu ada suka nonton film. Iya, drakor itu kok bang. Untuk sementara saat ini pengakuan pelaku itu dia melakukan seorang diri dengan cara di-print. Ternyata nggak ada papan pulang Ada sekolah. kemarin di situ di samping, dari nanti ya. Tanya sama pimpinan saya bukan saya juga. Harus printing makanya. Dia terlalu luang itu perhatikan. Istrinya tidur, begitu bangun tidur, saya lihat ada uang di laci. Jadi terkait dari apa yang kemarin sore telah diperiksa dari pihak lapas, dari pihak kepolisian, itu kami fasilitasi ada satu ruangan yang memang tempatnya. Jadi kami kerjasama dengan pihak polisi ini berupaya bagaimana hal-hal yang terkait ini tetap kerjasama itu terjalin. Jadi terkait dari peredaran narkoba ini masih dalam pengembangan dari pihak kepolisian, terus juga dari pihak kami. Kami sudah memfasilitasi, yang jelas kami sudah memfasilitasi dari pihak kepolisian seperti itu. Terkait dengan yang bersangkutan, Pak? Terkait dengan yang bersangkutan, kami sudah tindak lanjuti. Jadi setelah diadakan pemeriksaan dari pihak polisi, kami juga mengambil langkah segera kami adakan penggeledahan di kamar yang warga binaan yang bersangkutan yang diperiksa. Setelah itu kita menemukan satu buah HP menurut pengakuan warga binaan yang bersangkutan dia punya. Setelah itu kita adakan pemeriksaan awal, lalu kita amankan di sel sampai sekarang. Jadi cuma HP yang didapat, Pak, tidak ada yang lain? Cuma HP yang didapat. Apakah ada sanksi untuk narapidana tersebut, Pak? Kalau benar terbukti dia terlibat dalam peredaran tersebut? Jelas dari pihak kami tentunya ada sanksi yang akan menunggu mereka. Jadi ini masih dalam proses. Jadi sanksi-sanksi bila mana dia terlibat, entahkah dia ada komunikasi keluar atau gimana, itu ada sanksi yang akan diberikan. Jadi termasuk sanksi ringan, itu sanksi ringan akan dimasukkan di sel. Ada juga namanya sanksi berat. Sanksi berat itu tentunya akan ditindaklanjuti mendapatkan register F. Selama register F itu berlaku entahkah berapa bulan, itu tidak mendapatkan hak mereka atau remisi. Sudah ada pengakuan dari warga binaan ini, apakah memang mengakui adanya transaksi tersebut? Untuk sementara kami belum ada pengakuan terkait dengan itu. Terkait dengan nomor GoPay itu? Terkait dengan nomor GoPay itu yang bersangkutan juga tidak mengakui. Jadi kita masih menunggu dari proses selanjutnya, ini kan masih berlangsung. Jadi warga binaan yang bersangkutan itu kami sudah amankan. Seperti itu. Dari keterangan warga binaan itu, Pak, apakah memang dia kenal dengan terduga pelaku yang diamankan saat ini atau? Betul. Jadi setelah kami adakan pemeriksaan warga binaan masyarakat yang di luar ya, ini dia sudah memang kenal. Ceritanya dia memang ada hubungan keluarga. Apa jenisnya, Pak, ketika Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.